Selamat untuk Mas Wapres yang baru launching program Lapor Mas Wapres di Istana Negara Wakil Presiden. Itu keren banget programnya. Jadi warga negara tuh boleh ngelaporin apa aja ke Istana Wakil Presiden. Datang lapor dan akan ditindaklanjuti. Aku tuh mau bayangin, kalau separuh dari penduduk negeri ini melapor ke Istana Negara Wakil Presiden, rekor demo 212 bisa pecah, Mas. Asli keren. Tapi ternyata Mas tahu nggak, sebenarnya ini udah dijalani sama ketua RT, Mas, di tiap wilayah masing-masing. Jadi kalau Mas pernah lihat plang nomor rumah yang ada di setiap rumah warga, itu ada tulisan tuh, tamu harap lapor 1 kali 24 jam. Bayangin, Mas, RT kerjanya 1 kali 24 jam, lebih lama daripada wakil presiden. Dan RT menangani semua permasalahan, mulai dari suka sampai dengan duka, mulai dari melahirkan sampai dengan menguburkan. Bahkan, Mas, masalah asmara rumah tangga saja lapornya ke RT. Keren kan, Mas? RT? Lapor Pak Wapres. Kita kasihan ya lihat anak-anak Abah. 5 tahun ke depan tuh nggak ada kerja lagi, Pak Wapres. Tolong kasih mereka kerjaan, Pak Wapres. Bikin hiburan lah gitu ya. Kalau nggak, diberi mereka pendidikan moral Pancasila, Pak Wapres, biar otaknya agak-agak normal dikit itu ya. Kita tahu mereka terbelakang, walaupun mereka dokter, profesor, atau sarjana lainnya, tapi otak mereka somplak, Pak Wapres, kurang sehat. Kasih makanlah mereka yang normal ya, biar nggak gila-gila di jalanan mereka itu ya. Kalau mereka masih gila juga di jalanan, kurung aja Pak Wapres, kurung harus tegas ya. Kalau nggak dibuang di Nusa Kambangan ataupun dipulangkan ke Yaman ya. Mereka itu imigran Yaman yang nggak jelas nasibnya di negaranya sendiri ya, makanya mereka kemari. Tapi mereka kemari ini menghasut aja, mengadu domba kerjanya ya. Kalau bisa tegas Pak Wapres, tegas. Jangan kayak dulu lagi, kita harus tegas biar mereka tahu diri ya. Oke, terima kasih Pak Wapres. Program Lapor Mas Wapres dianggap program yang PHP, program yang lebih nuansanya ke politis. Itu kata pengamat-pengamat ya, pengamat-pengamat yang memang sebetulnya termasuk kelompok itu aja. Itu udah jelas. Apapun program yang diluncurkan selalu dibilangnya negatif gitu ya. Nah, saya mau membedah program itu, program Lapor Mas Wapres ya. Jadi, yang pertama, apapun yang diluncurkan program oleh Gibran ya, oleh Mas Gibran ya, program itu udah pasti program yang sudah didiskusikan dengan matang dengan Prabowo. Karena Mas Gibran kan ngomong, tidak ada visi Presiden Prabowo, tidak ada program Pak Prabowo. Artinya apa yang diluncurkan sekarang oleh Mas Wapres ya, sama Lapor Mas Wapres, itu adalah program yang memang sudah disetujui bersama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini bagus menurut saya. Dulu Ahok di DKI melakukan itu. Ya, kenapa saya bilang bagus? Karena saluran-saluran ya, pengaduan bagi masyarakat hingga didengar sampai oleh kekuasaan atau pemerintahan itu selalu mampet di bawahnya. Nah, dengan program seperti ini, itu akan membuat apa? Membuat semua instansi yang terkait ya, kementerian sampai ke dinas-dinas ya, ke daerah, itu akan merubah polanya. Gitu ya, karena kalau mampet pasti masyarakat ngadunya ke wakil presiden gitu. Dan ini secara tidak langsung membuat semua menjadi lancar kembali saluran-saluran pengaduan ya. Kalau dulu kita di kepolisian tidak mau jalan ya, kalau tidak ada uangnya, ya itu nanti mentok masyarakat akan mengadu ke wakil presiden gitu ya. Dan ini akan sampai ke Prabowo dan akan ditindak gitu loh, kementerian-kementeriannya atau konektivitas lembaga-lembaga yang memang sesuai dengan apa yang dilapor. Gue akan sedikit menanggapi kembali masalah tentang program Lapor Mas Wapres yang sekarang masih jadi bahan perbincangan netizen-netizen dan termasuk juga yang kontra terhadap pemerintah. Ada yang mengatakan bahwasanya lah program Mas Wapres untuk apa kok sekelas yang harusnya dilakukan oleh kelurahan-kelurahan itu bisa ditangani, tapi kenapa langsung datang ke presiden? Justru karena hal itu
Ya mungkin masyarakat ini sudah melapor ke kelurahan tidak ada tanggapan, sudah melapor ke bupati tidak ada tanggapan, sudah masuk sampai provinsi mungkin pun tidak ada tanggapan. Akhirnya apa? Lapor ke wakil presiden. Bagus dong. Untuk apa? Untuk bisa langsung menegur tuh aparat-aparat yang kerjanya tidak becus. Coba deh cara berpikir Anda perbaiki. Udah sampai belum tuh sampai otak Anda sampai situ? Nah, terus masalah katanya DPR udah ada, menteri udah ada. Justru sama halnya seperti itu. Kok bisa mereka datang ke wakil presiden melaporkan hal tersebut? Ada apa dengan DPR kan gitu? Ada apa dengan menteri? Kok ada permasalahan seperti ini? Mereka itu segitu bejibunnya banyak, nggak bisa ngurusin permasalahan seperti ini. Nah, nanti akan ditegur tuh. Beresin tuh langsung. Menteri mungkin yang kerjanya nggak becus langsung direshuffle. Gitu dong. Makanya mereka kenapa kok teriak-teriak? Mungkin ada permasalahan dari kelompok mereka ya yang belum terselesaikan di masyarakat sehingga mereka teriak buat apa, ngapain, sehingga begitu kata-kata template-nya. Jangan-jangan patut dicurigai ada oknum-oknum yang bermain di permasalahan rakyat sehingga belum terselesaikan sampai sekarang. Sehat gak Anda sampai berpikir sampai segitu gak? Bahwa ternyata kok masyarakat masalah remeh-temeh datang ke wakil presiden, kan harus jadi pertanyaan tuh di pemerintahan daerahnya, entah lurahnya, camatan, bupati, gubernur, wali kota. Kok bisa gak bisa nangani? Langsung dong ditegur. Gitu cara berpikir kalau misalkan sehat. Kecuali kalau kalian Gibran Raka Buming Raka, tolong Anda jangan sok-sokan Pak. Anda itu cuma wapres Pak. Janganlah buat posko pengaduan lapor Mas Wapres. Kan aduan masyarakat selama ini sudah ditangani dengan baik Pak, dengan pejabat kita terkait Pak, seperti Kades dan lain-lain Pak, seperti DPR juga kan, wakil rakyat Pak. Itu sudah ditangani dengan baik Pak sama mereka Pak. Pelayanan mereka ramah, penuh senyum, setiap ada laporan siap, ini kami cek. Dan mereka juga kasih harapan palsu Pak, bahwa masalah mereka akan segera selesai Pak. Kalau semua laporan langsung ke Mas Wapres, kasihan Pak pejabat kita Pak. Peran penting mereka jadi diambil Pak sama jenengan Pak. Nanti juga masyarakat jadi bingung Pak. Soalnya sudah terbiasa Pak, lapor, tidak ada hasil. Sekali lapor ke Mas Wapres, beneran selesai masalahnya Pak. Ya itu Pak. Tolong Pak, jangan buka pengaduan lagi Pak. Jangan buka posko pengaduan Pak. Terima kasih.